Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya kita dapat beraktivitas seperti biasa dengan lancar. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersolawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa Hutagaol. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, kelas PJKRA Stambu 21. Di sini saya akan melakukan ceramah singkat yang berjudul mengenai memakan harta anak yatim. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan sejenak mengenai kehidupan anak yatim. Anak yatim adalah anak yang meninggal oleh ayah ataupun ibu, bahkan keduanya, yang menjalani hidup tanpa didampingi salah satu ataupun kedua orang tua semasa dia dalam masa perkembangan. Anak yatim yang seusia mereka yang seharusnya mendapat kasih sayang dari orang tua, namun di usia mereka yang masih dini, mereka diharuskan kuat tanpa ada kasih sayang dari orang tua. Saudaraku sekalian, pernahkah kalian berpikir bagaimana kehidupan kalian jika tidak ada kedua orang tua? Dapat kita bayangkan bahwa banyak di luar sana anak yatim yang berada di panti asuhan, bahkan kolong jembatan. Ketahuilah bahwasannya anak yatim seperti mereka lah yang tinggal di panti asuhan, kolong jembatan, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk ditinggalkan. Mereka lah yang sebenarnya harus kita kasihi dan kita sayangi. Ibnu Majah dalam hadisnya yang beliau berkata, sesungguhnya rumah yang paling baik pada golongan orang muslim yaitu rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sesungguhnya rumah yang paling jelek dalam kaum muslim yaitu rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim namun diperlakukan secara tidak baik atau jelek. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku sekalian, ada beberapa contoh yang dapat kita jadikan pembelajaran dalam membuat seseorang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Contohnya, salah satunya terdapat suatu instansi yang menggelapkan atau memakan dana untuk suatu panti asuhan di daerah Cirebon. Saudaraku sekalian, memakan harta anak yatim adalah hal yang dosanya itu sangat besar dan juga tidak diampuni oleh Allah. Allah menjelaskan dalam surat Al-Maun yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi, dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya barang siapa yang menghardik, menzolimi, memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama dan akan mendapat balasan di neraka serta dosa yang amat besar. Saudaraku sekalian, dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwasannya marilah kita sayangi dan kita kasihi
anak-anak yatim yang ada di daerah ataupun di sekitar kita. Saudaraku sekalian, dalam surah An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka itu ialah menelan api dalam perutnya, dan sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Na'udzubillahi min zalik. Saudaraku sekalian, adapun cara agar dapat mengelola harta anak yatim sesuai dengan ajaran agama Islam diantaranya: 1. Jika wali yang diamanahkan menjaga harta anak yatim itu mampu dan berkecukupan, maka ia tidak diperbolehkan sedikit pun mengambil harta anak yatim tersebut. Namun jika wali yang diamanahkan harta anak yatim bukanlah orang yang mampu, maka ia diperbolehkan mengambil sedikit bagian harta anak tersebut. Wali dari anak yatim tersebut berkewajiban mengurusi urusan mereka dengan baik. Jika ada anak yatim tersebut telah dewasa dan bisa mengurus urusannya sendiri, maka serahkanlah hartanya kepada anak yatim tersebut. Saudaraku, marilah kita menyayangi dan memelihara anak yatim dengan baik dan tidak menggunakan harta mereka secara zalim untuk keperluan pribadi kita. Semoga dengan ini ke depannya kita sama-sama dapat memelihara dan memperlakukan anak yatim lebih baik lagi, dan semoga dengan ini juga dapat membuat orang-orang yang telah zalim kepadanya sadar akan perbuatan dan kembali ke jalan yang benar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.